Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Selvina Luna Dewi, aku NIM 42. Aku dari Psikologi Islam dan ini tugas dari Psikologi Kepribadian. Di sini aku akan mengobrol sedikit tentang kepribadian dengan partner saya. Silahkan Kak, perkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Muawena. Saya dari Prodi PI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan saya di sini menjadi partner dari Kak Selvina membahas tentang kepribadian. Jadi gini Kak, menurut Kak Selvina, apa sih definisi kepribadian? Bisa menurut para ahli atau menurut pakar-pakar psikologi? Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian itu? Kalau kita ngobrol dari beberapa para ahli ya atau pakar-pakar itu banyak sekali, tapi saya akan mengambil dua saja deh. Yang pertama dari Sigmund Freud, yang kedua Hans Eysenck. Menurut Sigmund Freud itu kepribadian, dia mendefinisikan kepribadian itu melalui psikoanalisis yang terbagi itu ada tiga, ada id, ego, dan superego. Sedangkan menurut Hans Eysenck, dia tuh mendefinisikan kepribadian itu ada tiga juga yang disebut pen. Nah, yang pertama tuh ada psikotisme Kak Wina, yang dimana psikotisme itu memiliki sifat yang agresif, impulsif. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Banyak ya Kak menurut para ahli. Nah, saya ini sebagai seorang guru juga memahami tentang kepribadian, tapi tidak sedalam di psikologi. Nah, saya kan menjadi orang awam di psikologi. Apa sih perbedaan dari kedua pakar tersebut? Perbedaannya banyak ya. Kalau menurut Sigmund Freud itu kan ada id, ego, dan superego. Sedangkan menurut Hans Eysenck itu kan dari pen tadi itu tiga. Jadi kayak memang di setiap pakar atau tokoh-tokoh kepribadian itu memiliki argumen yang berbeda-beda karena tuh manusia tuh susah ditebak, apalagi soal kepribadian ya. Oke, yang selanjutnya faktor-faktor ya Kak Wina. Yeah. Kalau faktor-faktor kepribadian seseorang tuh banyak sekali, entah itu dari internal dan eksternal. Tapi lebih mudahnya lagi kita ngobrolnya ya, biar nggak tegang-tegang banget, biar kita juga enjoy. Itu ada faktor keluarga. Kenapa saya bilang faktor keluarga itu juga berpengaruh? Karena menurut saya faktor keluarga tuh faktor intern banget dalam ya. Karena apa-apa yang pertama tuh pasti keluarga. Jadi itu sangat berpengaruh dalam kepribadian dan perkembangannya juga. Kalau keluarganya toksik ya, bisa dibilang toksik, itu kepribadian kita bakal 50-50 juga sih, 50-50 ngikut apa enggak. Tapi apalagi namanya intern ya, keluarga juga pasti ngikut sih, sedikit banyak tuh pasti ngikut. Terus yang kedua tuh ada faktor teman sebaya. Nah, seperti kita nih, kalau kakak nih bisa dibilang sekarang nih kan ini banget ya, kayak bad boy, bad girl, like ya seperti itu. Jadi kepribadian saya tuh pasti ikut. Kakak nakal ya pasti saya ikut, tapi nggak semuanya. Pasti banyak yang bilang kan, enggak, dari dirinya sendiri. Tapi faktor teman sebaya itu berpengaruh juga loh teman-teman. Jadi itu berpengaruh sih. Terus juga ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu juga berpengaruh dalam kepribadian. Selain faktor psikologis yang maksud saya juga ada faktor lingkungan sekitar. Nah, lingkungannya juga berpengaruh, walaupun tidak sedekat keluarga ya. Keluarga beda lagi. Tapi kalau lingkungannya juga berpengaruh loh, karena kita kan bergaul dengan tangga, pasti dengan lingkungan kita itu juga berpengaruh sekali dengan kepribadian. Mungkin itu saja ya kakak, tapi banyak sekali, tapi mungkin yang dapat saya sebutkan hanya faktor-faktor itu saja. Menurut Kak Wina gimana sih? Faktor itu juga berpengaruh ya? Ya, menurut saya sih sangat berpengaruh. Lalu tadi kan disebutkan ada faktor intern dari keluarga, terus teman sebaya, terus ada psikologi, ada ini dari lingkungan. Nah, berarti banyak ya Kak, ini faktor-faktornya dari dalam, dari keluarga, dari luar, dari teman sebaya, lingkungan. Nah, kalau semisal dari genetik, apa termasuk genetik ini termasuk kepribadian apa enggak? Misal nih, dari orang tuanya kepribadiannya seperti ini, misal tidak baik misalnya ya, nanti apakah kepribadian ini genetik ini mempengaruhi dengan kepribadian kita Kak? Oh, tentu saja, di faktor genetik juga ada ya teman-teman. Faktor genetik itu juga ada mempengaruhi kepribadian. Entah mungkin dari ayah atau ibu. Tapi itu
back lagi kembali ke anaknya masing-masing. Tapi itu juga termasuk kok di faktor-faktor kepribadian ada. Oh sama berarti ya, termasuk Kak. berarti. Iya termasuk Kak. Nah, lalu tadi ada faktor dari luar, ada teman sebaya, nah lingkungan. Itu di situ lingkungan seperti apa? Kalau menurut saya, sepemahaman saya dari keluarga itu kan lingkungan berarti lingkungan keluarga, teman sebaya berarti lingkungan teman. Nah, yang ketiga ini kan ada lingkungan lagi. Itu lingkungan yang bagaimana itu, Kakak? Oke, dari lingkungan sekitar ya, itu bisa dari tetangga. Bisa dari tetangga, kayak tetangga kita maybe toxic, kita jadi Mungkin kita ikut-ikutan. tinggal di desa gitu ya. Kalau di kota kan kita jarang berkomunikasi dengan tetangga. Kalau di desa itu kan ini banget ya, kalau kita melakukan hal salah sedikit pasti udah jadi obrolan tuh. Jadi mungkin Bener. kepribadiannya kalau di desa jadi lebih kayak oh ya udah deh tertutup ini itu. Sedangkan di kota kan kita kayak di kota ya udah masing-masing, kalian mau jungkir balik kayak ini ya saya tidak peduli gitu. Jadi mungkin di kota tuh lebih liar ya, tapi nggak semuanya seperti itu. Tapi mungkin di kota karena kita lebih free, lebih bebas gitu. Sedangkan di desa itu tuh kami sangat apa ya, dijaga banget gitu loh. Emang bener-bener harus, sikap kamu harus gini karena tetangga tuh wah parah sekali teman-teman. Jadi seperti itu Kak. Nah, selanjutnya nih Kakak, menurut Kakak Selvina sendiri, apa sih kritik dari teori-teori yang sudah dicetuskan dari para pakar? Apalagi kan tadi sempat disinggung kalau kepribadian itu dari kita sendiri. Lalu, kenapa ada teori-teori seperti ini Kak dalam psikologi? Oh, menurut saya sendiri ya, ini sepengetahuan saya, karena yang pertama, pakar-pakar kepribadian tuh kan banyaknya orang luar nih. Jadi setiap negara tuh memiliki apa ya, pasti budaya atau ini itu yang berbeda-beda. Jadi ini kan mengikut pakar luar nih, yang itu ada id, ego, super ego dari Sigmund Freud, dari Heinz Eysenck juga Pen kan, itu ada dari gugup, dari cemas, terus mudah bergaul, ini itu juga apa ya, teori-teori luar. Sedangkan di setiap kota itu beda, setiap kota, setiap ini negara itu berbeda-beda. Tapi menurut saya ya, kritik saya itu tidak, kepribadian tuh tidak dikelompokkan menjadi seperti itu. Karena kepribadian tuh banyak. Kami untuk mengetahui kepribadian seseorang aja, kami harus dekat dengan orang itu. Kami harus benar-benar tahu, oh orang ini gini, baru kita tahu kepribadiannya. Bukan cuma menurut teori, oh ini kepribadian ada begini begitu, oh pasti dia masuk ini, dia masuk itu. Tidak, karena manusia itu makhluk yang kompleks Kak Wina. Jadi manusia itu susah ditebak, apalagi soal kepribadian. Menurut saya kurang efisien ya, karena kepribadian tuh susah ditebak, apalagi manusia itu makhluk yang kompleks teman-teman. Jadi emang bener-bener harus harus berteman banget untuk mengetahui, oh sikap Kak Wina nih gimana gitu. Apalagi mungkin harus kalau bisa ngekos bareng kali ya untuk bener-bener mengetahui gimana sikap orang tersebut, karena emang susah banget. Nah, kalau orang yang tes IQ itu gimana Kak? Kan ada seseorang nih, kita tes IQ gitu ya, nanti itu ditebak berapa persen pikiran kita atau tes kepintaran kita gitu Kak. Itu termasuk orang yang psikologi atau gimana itu Kak? Ya, termasuk di psikologi ya teman-teman ya. Walaupun ini agak melenceng tapi tetap kita jawab ya. Karena ini kita ngobrolnya santai juga, nggak terpaku ini banget nih tentang tugas ini, oh tidak. Jadi kita juga sharing-sharing juga. Ya, tes IQ itu juga termasuk di psikologi. Itu bukan kami langsung nebak-nebak ya, itu memang ada kayak kuesioner, ada ilmunya sendiri ya. Terus kita juga ada alat psikologi juga buat ngetes. Nanti kami tes lah orang itu, nanti setelah itu kami data-datanya, kumpulin data-datanya, oh jadi IQ mereka terus. Kak, menurut Kak Selvina, apa pandangan Kak Selvina antara pendapat dari tokoh dan ilmuwan psikologi? Yang berbeda-beda ya, pendapat, karena ini kembali lagi ya ke yang saya sebutkan tadi. Kalau pendapat atau teori-teori psikologi kepribadian ini menurut Sigmund Freud, dari Heinz Eysenck, dari banyak ya, dari behaviorisme juga, itu karena apa ya, manusia ini makhluk yang kompleks. Mereka tuh susah ditebak kepribadiannya. Kayak
saya nggak bisa ngejudge, oh kamu kepribadiannya gini nih gitu, nggak bisa. Itu saya Selvida Dewi dan rekan saya. Saya Mawana. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir. Kami izin pamit undur diri. Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bye semuanya. Bye bye.